Baik Bapak Ibu sekalian, di materi kita di hari ini, kita akan melanjutkan mata kuliah kita di Lembaga Bisnis Syariah dan Industri Halal. Tema kita di hari ini adalah tentang bisnis passion syariah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tentu bisnis passion syariah ini menjadi menarik ya. Apalagi satu sisi kita adalah merupakan negara Muslim terbesar ya, dan dengan berbagai macam kelebihan ya, tentu ada banyak kebutuhan terhadap ini. Nah, dulu biasanya orang kalau ingat bisnis fashion itu ingatnya pas bulan Ramadan aja atau pas mau nikahan baru cari baju syar'i dan berbagai macamnya. Tapi sekarang itu menjadi sebuah tren ya, gaya hidup. Nah, ini luar biasa. Nah, apa itu definisi fashion? Secara khusus fashion adalah merupakan gaya berpakaian ya yang digunakan setiap hari oleh seseorang, baik itu dalam kehidupan sehari-hari ataupun pada saat acara tertentu dengan tujuan untuk menunjang penampilan. Adapun definisi fashion yaitu gaya berbusana yang populer dalam suatu budaya atau sebagai mode. Ada juga yang berpendapat bahwa fashion merupakan gaya berbusana yang menentukan penampilan dari seorang individu. Kata fashion sendiri berasal dari bahasa Inggris yang dapat diartikan sebagai model, cara, gaya, ataupun kebiasaan. Nah, fashion syariah adalah merupakan fashion yang digunakan untuk menutup aurat bagi laki-laki dan perempuan sebagai pertanda ketaatan menjalankan syariat Allah. Model busana yang islami bagi laki-laki maupun perempuan berbeda. Hal ini sesuai dengan batasan aurat laki-laki dan perempuan. Aurat merupakan bagian tubuh manusia yang tidak boleh dibuka dan dilihat oleh orang lain. Batasan aurat laki-laki antara pusar sampai lutut, sedangkan perempuan adalah semua anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah merupakan fashion syariah, produk fashion Muslim wanita. Ada kerudung, ya, ada tunik, kemeja dengan panjang sampai selutut, lalu kemudian gamis terusan, rok, bawahan dari pinggang yang panjang sampai mata kaki, lalu kemudian ada aksesoris, bros dan berbagai macamnya. Nah, ada ciput dan manset dan banyak lagi kira-kira profesional wanita. Nah, kalau laki-laki Muslim pria ada peci. Sahabat bisa lihat, Bapak Ibu sekalian bisa lihat kira-kira ya, bagaimana ketika UAS pakai peci, semua orang pengen peci ya. Dan begitu juga dengan sorban, gamis ya. Ketika ada Nursa dan Rara misalnya pakai gamis tertentu, anak-anak kita pengen punya gamis itu, baju itu dan berbagai macamnya. Dan itu luar biasa menguntungkan bagi para pembuatnya. Lalu tunik ya, kemeja panjang, lalu seriwal ya, celana yang panjangnya di atas mata kaki, lalu baju koko, sarung, berbagai macamnya. Nah, potensi fashion syariah di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf 26 dapat dimengerti bahwa fungsi berbusana adalah satu untuk menutup aurat, yang kedua untuk memperindah jasmani manusia. Nah, firman Allah yang lain dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59 bahwa fashion itu yang pertama adalah identitas keislaman, yang kedua tidak diganggu. Jadi yang pertama itu identitas keislaman. Meskipun kita melihat ada banyak juga di agama selain Islam misalnya menggunakan seperti itu. Misalnya kalau Bapak Ibu sekalian pergi ke Mesir atau apa, nggak ketahuan tuh mana Islam dan non Muslim dan berbagai macamnya. Nah, yang kedua tidak diganggu ya. Dan itu janji Allah ya kan. Karena siapa menutup auratnya maka dia tidak diganggu. Lalu kemudian fungsi busana dalam Islam, yang pertama nilai identitas keislaman ya. Yang kedua nilai kehormatan, yang ketiga keindahan. Jadi pada dasarnya kalau kita perhatikan ada tiga ya, Bapak. Ya, apa tadi? Identitas keislaman kan? Keislaman. Lalu yang kedua adalah merupakan kehormatan. Yang ketiga adalah keindahan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah kalau keindahan jangan sampai nanti kayak jilbab ya kan, itu sering pernah lihat kan gitu kira-kira ya. Jadi pakai jilbab tapi ya tetap aja kemudian mengundang ketidaknyamanan dan berbagai macamnya bagi orang melihatnya. Nah, bagaimana potensi fashion syariah ini? Indonesia merupakan satu dari 5 besar negara anggota organisasi kerjasama Islam (OKI) sebagai pengekspor fashion Muslim terbesar di dunia. Nah, setelah Bangladesh, Turki, Maroko, Pakistan, sehingga sangat layak bagi Indonesia untuk dapat menjadi kiblat fashion Muslim di dunia pada tahun 2020. Sekarang sudah 2021. Ya, belum juga kira-kira demikian. Maka industri fashion menyumbang 50% dari pendapatan negara di bidang industri kreatif dan terdapat 2,3 sampai 3% pertumbuhan ekspor setiap tahunnya. Lalu pada tahun 2012 saja data Kementerian Perindustrian setidaknya 20 juta orang di tanah air mengenakan busana Muslim untuk aktivitas sehari-hari, untuk memenuhi kebutuhan para hijabers
Ini pun pemerintah terus mendorong berkembangnya industri fashion. Asia setidaknya saat ini terdapat 30% sampai 30% atau dari 750.000 pelaku industri kecil menengah bergerak di bidang industri fashion muslim. 750.000 ya industri kecil menengah yang di Indonesia 30% yang merupakan industri fashion muslim. Nah, pasarnya untuk kebutuhan gaya hidup muslim dalam laporan dibuat Reuters bekerjasama dengan Dinas Standar State of the Global Islamic Economic Reports, konsumen muslim menghabiskan kurang lebih dari 243 miliar dolar US untuk pakaian di tahun 2015. Khusus untuk busana muslim saja, angkanya tahun itu mencapai 44 dolar US atau 18% dari keseluruhan. Dikutip dari Forbes, angka belanja muslim untuk pakaian diprediksi akan mencapai 268 miliar dolar US di tahun 2021 atau meningkat 51% dari tahun 2015. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa bisnis fashion ini menjadi menarik ya, terutama bagi kalangan perempuan? Ya karena secara psikologi perempuan itu bangun dari pembaringan tidurnya dengan wajah yang berubah-ubah tiap hari. Maka wajar kalau kemudian ya pakaian perempuan itu selalu berganti-ganti. Setiap minggu ganti, setiap bulan ada model terbaru. Berbeda dengan laki-laki, bangun dari pembaringan tidurnya dengan wajah yang sama-sama. Itu bisa dibaca. Saya pernah baca bukunya Pak Quraish Shihab yang mengupas tentang laki-laki dan perempuan secara psikologis. Jadi wajar kalau kemudian pakaian laki-laki itu cuma bergantinya setahun 2 kali atau setahun sekali. 3 tahun sekali, Pak. 3 tahun sekali, atau Pak Aziz mungkin dibelikan istrinya dulu baru dia pakai baju baru kira-kira, atau kemudian sekali setahun Baju seragam. Ya, pas mau lebaran. Dan ini wajar kalau kemudian tren perempuan itu lebih cepat dibandingkan tren pakaian laki-laki. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu kemudian dasar hukum mengatur fashion syariah, pertama adalah keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 287 tahun 2001 tentang pornografi dan porno aksi. Termasuk itu tidak boleh memperlihatkan bentuk-bentuk tubuh pakai jilbab tapi berpakaian ketat. MUI secara tegas melarangnya. Jadi jangan sampai juga kemudian fashion ini yang menutup tubuh tapi kemudian auratnya nampak kira-kira gitu, ketat dan berbagai macamnya. Lalu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, mendorong perdagangan produk berbasis ekonomi kreatif. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, mendorong pengembangan industri kreatif nasional. Nah, tantangan fashion syariah di Indonesia, 5 tantangan dalam mengembangkan industri fashion, yakni pertama bahan bakunya Bapak Ibu sekalian, ya kan? Oke lah sekarang kita merupakan pembuat fashion, tapi bahan bakunya gimana dong? Tetap ekspor, tetap impor dari luar ya sama aja kira-kira gitu. Lalu teknologi juga begitu. Yang ketiga kemampuan ya, kemampuan SDM-nya. Nah ini luar biasa ya. Jadi yang keempat adalah pemasaran, yang kelima adalah modal. Tapi kalau kita kerucutkan, bagi saya ada 3 pihak fashion syariah ini. Pertama adalah industri kecil dan menengahnya, ya. Dan ini ibaratnya industri kecil menengah ini adalah penjahitnya, ya kan? Itu yang disampaikan oleh pemakala tadi kira-kira. Nah, di kita ada nggak nih? Ada banyak, ya. Lalu kemudian desainernya, ada penjahit tapi nggak bisa desain, nggak jadi juga kan? Ya, gitu. Ada desain tapi nggak ada yang jahit, nggak jadi juga. Jadi saling berkaitan nih. Industri kecil dan menengah, lalu desainer, lalu yang ketiga adalah industri pemasok bahan. Desainer ada, pembuat pengrajinnya ada untuk menjahit, bahan bakunya nggak ada, jadi nggak jadi juga kan kira-kira gitu kan. Jadi 3 ini kalau ingin menjadi kiblat fashion muslim terbesar di dunia, mau nggak mau ya harus benahi industri kecil dan menengahnya, ya secara SDM-nya harus mumpuni, lalu kemudian desainernya juga harus mau bantu kira-kira. Dan sekarang banyak sekali desainer-desainer muda kita di Indonesia, terutama desainer muslimah ya kira-kira gitu. Lalu industri pemasok bahan, ketiga itu. Saya pikir itu Bapak Ibu sekalian, sebagai informasi bagi Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau dikatakan dulu misalnya orang beli baju itu beli baju muslim itu ketika ada kondangan atau Idul Fitri, tapi sekarang menjadi tren ya. Kalau Bapak Ibu pergi ke Tanah Abang, paling tanya ada baju syar'i enggak kira-kira gitu, atau jilbab syar'i atau apa gitu kan. Dan itu menunjukkan bahwa memang demand permintaan itu akan besar kira-kira. Nah, tinggal kemudian kita mampu nggak bersaing kira-kira dengan negara luar kira-kira. Nah, ketika kita punya batik, nah Cina maaf punten kira-kira dia bisa bikin batik yang langsung di printing ya kan, lebih murah. Sama kira-kira kan gitu. Jadi ini repot kadang-kadang memang dari sisi price, kemudian kualitas dan berbagai macamnya.
Tapi saya yakinlah tidak ada tutorial pakai jilbab, ratusan tutorial pakai jilbab kecuali ada di Indonesia. Itu menunjukkan Indonesia itu memang keren banget lah kira-kira gitu ya. Gaya ini, gaya itu cuma ada di Indonesia. Jadi paling satu aja kira-kira tutorialnya kira-kira gitu ya. Lagi di Arab, nggak sama sekali. Sadar aja. Baik, kalau kemudian saya pikir itu silakan lanjutkan berdiskusi dengan pemakaran.